Selamat pagi, kami dari kelompok 4 Angkatan 5 Laksar CPNS Kemendikbud akan memulai wawancara hari ini. Perkenalkan, nama saya Syara Giska Yolanda Situmeang. Saya Stenia Rizky Susia. Ya, hari ini kami kedatangan mahasiswa kami tercinta untuk melakukan wawancara berkenaan tentang wawasan kebangsaan. Baik, kami akan memperkenalkan mahasiswa kami yang cantik ini. Silakan, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Suci Tanzilia Reski dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Inggris Wijaya. Oke, terima kasih Tanzilia. Oh, bagus ya namanya. Oke, kami akan memulai. Kami nanti akan memberi beberapa pertanyaan dan Tanzilia kami harapkan untuk menjawabnya. Santai saja. Ya. Baik, saya akan bertanya, apakah penting makna wawasan kebangsaan itu dalam kehidupan? Penting, Mengapa? karena kita harus tahu sejarah Indonesia, menghormati para pahlawan yang telah mendahului kita. Kita harus tahu lagu-lagu kebangsaan Indonesia dan juga Pastinya tentang negara ya, negara kita. terkait dengan pahlawan gitu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua ya, menurut adik sebagai mahasiswa itu kegiatan atau perilaku apa sih yang mencerminkan wawasan kebangsaan? Menurut saya, perilaku yang mencerminkan wawasan kebangsaan yaitu seperti mentaati aturan kampus dan menghormati dosen, mengumpulkan tugas tepat waktu, datang tepat waktu juga, Mbak. Untuk pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan isu wawasan kebangsaan ini, apa yang harus adik lakukan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia kita? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama itu cinta tanah air, yang kedua itu bela negara, dan yang ketiga sadar berbangsa atau bersikap saling tolong menolong. Sip, bagus. Oke, untuk pertanyaan yang keempat ya, menurut adik sendiri, menurut pendapat adik sendiri, apa sih pentingnya mengenal nilai-nilai bela negara? Menurut saya, bela negara itu sangat penting. Kalau bukan saya dan kita, siapa lagi yang akan melakukannya? Nah, ini pertanyaan yang bagaimana ya menurut adik mengimplementasikan nilai-nilai bela negara itu untuk diri sendiri dan Islam itu? Menurut saya, dengan cara kita menolong sesama, lalu menggunakan produk dalam negeri seperti baju batik, dan juga tidak apatis terhadap lingkungan dan sekitarnya. Terima kasih ya. Baik Pak, selamat pagi. Kami dari peserta Sarce ASN Kemendikbud 2021 izin untuk menginterview Bapak Pak mengenai wawasan kebangsaan dan sikap bela negara. Perkenalkan, saya Rizky Prasetya Person dan ini Pak, Maaf, kalau Bapak sendiri dan Bapak siapa ya Pak ya? Saya Nasution PLT jurusan teknik sipil. Sudah lama nggak ngaku di sini Pak? Sudah 35 tahun. 25 tahun. Ke pertanyaannya Pak ya. Pertanyaan Pak ya, apa sih Pak makna wawasan kebangsaan bagi Bapak dan apakah penting dalam kehidupan? Wawasan kebangsaan penting lah bagi kita sebagai warga negara. Baik, Mengapa itu penting Pak? Wawasan kebangsaan. karena kita sebagai warga negara Indonesia, dalam kebangsaan itu harus kita maknai dan pahami itu. Kita sebagai warga negara yang baik. Sesuai dengan profesi Bapak tadi, kegiatan yang mencerminkan wawasan kebangsaan itu seperti apa ya Pak? Ya, contohnya di lembaga ini ya mengikuti upacara bendera, peringatan 17 Agustus, peringatan hari-hari besar nasional, kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai PNS. Ya, Baik, untuk di lingkungan kerja Bapak, isu yang berkaitan dengan tema wawasan kebangsaan kira-kira apa ya Pak yang Bapak lakukan? Nah, pertama kalau masalah kedisiplinan ya disiplin dalam bekerja, itu datang absen pagi dan datang
ASN sore ini. Selanjutnya ya Pak ya, bagaimana pendapat Bapak mengenai nilai-nilai bela negara itu? Ya, pertama yaitu cinta tanah air, kedua berkorban demi Indonesia. Ini pertanyaan terakhir Pak, bagaimana implementasi Bapak untuk melakukan nilai-nilai bela negara di tempat instansi Bapak bekerja Pak? Ya, pertama yaitu memakai pakaian nasional, itu pakaian batik. Kedua yaitu dalam pengadaan bahan atau material ataupun alat untuk lembaga politeknik, yaitu memakai bahan produksi dalam negeri. Oke, terima kasih banyak Pak waktunya. Terima kasih Terima Pak. kasih atas jawaban Bapak. Pak, Kami kesempatan izin, kami untuk interview. Terima kasih Pak ya. kami izin Pak ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Halo, kenalkan saya Sabar, merupakan Laskar CASN Angkatan 5, kelompok 4 Kemendikbud Ristek Dikti. Nah, pada pagi hari ini saya bersama siapa? Halo, nama saya Kurniawan Adaha. Saya Sekretaris Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas Oke. Institut Teknologi Sumatera. Oke Pak, saya izin bertanya sedikit mengenai wawasan kebangsaan. Baik. Nah, jadi Bapak jawab aja sesuai dengan perspektif Bapak. Apa sih makna wawasan kebangsaan? Apakah penting dalam kehidupan sehari-hari? Baik, sepemahaman dan sepengetahuan saya Pak Sabar ya, mengenai wawasan kebangsaan artinya adalah bagaimana kita memahami dan memahami arti dari suatu bangsa itu sendiri secara Oke. sederhana seperti itu. Nah, bangsa kita adalah bangsa Indonesia yang majemuk, artinya kita memiliki keragaman agama, keragaman suku dan ras, sehingga memahami dan mengetahui keberagaman itu menjadi satu kebersamaan itu adalah kunci dari wawasan kebangsaan sendiri. Betul sekali, terima kasih. Nah, yang kedua Pak Iwan, kita mengetahui Bapak sekarang ini merupakan Sekretaris Prodi Rekayasa Minyak dan Gas. Ya. Nah, sesuai dengan prosiban Pak, bagaimana sih perilaku yang mencerminkan wawasan kebangsaan Pak? Wawasan kebangsaan itu secara perilaku artinya tahu memposisikan diri terhadap keberagaman dan Oke. tidak menjadikan itu sebagai halangan untuk persatuan. Nah, gitu. Berkompetisi, bersaing itu hal yang wajar. Karena individu-individu yang satu orang tua, artinya satu bapak satu ibu pun memiliki kompetisi yang ada ya antara Iya, iya. gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi pembeda dan membuat kita menjadi terpisah atau terpecah. Gitu. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekayaan sendiri untuk kebersamaan. Oke, berarti profesi sesuai dengan profesi berarti menempatkan sesuai dengan posisinya Pak ya. Betul Berarti sekali. menuruti aturan ataupun yang ada di institusi gitu ya Pak. Betul. Ya? Artinya profesionalisme kita harus kita Betul. dasarkan atas kemampuan ya, bukan perbedaan bangsa, suku, agama ataupun ras. Oke. Kemudian Pak, ini isu di lingkungan yang berkaitan dengan tema wawasan kebangsaan. Apa yang harus kita lakukan demi menjaga NKRI sekarang? Isu-isu di lingkungan tentang wawasan kebangsaan ini. Isu-isu tentang wawasan kebangsaan adalah memahami sejarah sebenarnya Pak. Sejarah ya, Ya, oke. artinya Dari founding father ya. dari founding father itu bahwa bangsa Indonesia itu bukan bangsa dari satu suku ras. Sederhananya kalau misalnya kita bilang Republik Rakyat Cina itu memang bangsa Chinese gitu ya. Iya. Ataupun orang Jepang itu disebut dengan bangsa Jepang. Sedangkan bangsa Indonesia itu menurut Sumpah Pemuda itu adalah keberagaman yang berkumpul mengusung satu kesatuan gitu ya. Dulu ada Yong Sumatera, Yong Java, Yong Sulawesi dan sebagainya. Tapi mereka mendeklar bahwa mereka adalah Indonesia. Jadi artinya bangsa kita adalah bangsa yang kita bentuk berdasarkan niat besar kita. Jadi jangan sampai turunannya malah menjadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Oke, berarti itu. Jadi kita harus menjaga kemajemukan, keberagaman ya Pak ya. Ya, Oke, selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak pendapat dengan nilai-nilai bela negara? ya nilai-nilai bela negara dan relasinya dengan wawasan kebangsaan ya. Artinya ketika kita sudah memiliki kemampuan untuk memahami siapa kita, dalam hal ini kebangsaan kita
maka unsur nilai itu akan menjadi fundamental, menjadi trigger kita untuk menjaga kedaulatan dari NKRI. Artinya bukan hanya saja luas wilayah, tapi juga culture, ya, pola pikir, norma bangsa kita itu harus menjadi identiti kita sendiri. Iya. Oke. Itu. Selanjutnya Pak, tadi kita udah bicara nilai-nilai. Bagaimana sekarang Pak implementasi nilai-nilai bela negara itu terhadap instansi Bapak sekarang dan bekerja deh? Oke, nilai-nilai dari bela negara itu secara implementasi ya, itu sudah mulai terpatri di institusi yang sedang saya bekerja saat ini. Oke. Secara sederhana kami di program rekayasa minyak dan gas itu ada beberapa dosen yang bahkan saya bisa mengatakan bahwa kami adalah rekayasa migas itu Indonesia. Oke. Karena ada dosennya dari tanah Papua, Oke. saya dari tanah Sumatera, ada rekan saya dari tanah Borneo, dan ada juga rekan saya dari tanah Jawa. Artinya kita beragam dan juga mahasiswa yang kita terima juga alhamdulillah dari berbagai suku, bangsa, agama, dan ras. Itu adalah implementasi bahwa hak berpendidikan dan hak bekerja itu tidak dibatasi oleh perbedaan-perbedaan. Gitu. Kita menjaga perbedaan itu menjadi keberagaman yang menuju ke persatuan. Gitu Pak Sabar. Oke, berarti terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Maka dengan ini sudah selesai interview kita pada pagi hari ini. Oke, bye. Bye. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa serta terpeliharanya negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan antara lain mengenalkan budaya Nusantara ke dunia luar, mengenalkan tarian, bahasa, dan suku tiap daerah, mempelajari suku, etnis, adat istiadat, serta pakaian adat yang ada di tiap daerah Nusantara. Peran kita untuk memperkuat persatuan bangsa di lingkungan perguruan tinggi yaitu dengan menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik instansi, menyayangi dan saling menghormati antar teman, rekan kerja, dan semua karyawan serta bergaul dengan sesama tanpa saling mengejek suku, agama, ras, dan golongan.